Hai rekan traders, jumpa dengan saya Tommy Yu. Di video kali ini kita akan belajar sama-sama untuk menganalisa chart dari Bitcoin. Saya akan share bagaimana cara menarik garis trendline, cara menganalisa menggunakan indikator, dan juga menentukan entry posisi serta exit-nya. Hai, nama saya Tommy Yu, dan selamat datang saya ucapkan. Bagi Anda yang pertama kali datang, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya, dan juga follow sosial media kami yang lainnya. Setiap minggunya kami akan membagi tentang bagaimana cara trading dan investasi, dan tentunya akan membantu Anda untuk mencapai tujuan finansialmu. Yuk kita langsung masuk ke materinya. Saat ini saya berada di chart di TradingView. Ini adalah chart dari BTC USDT pada time frame daily. Bagi Anda yang mau belajar charting, software ini saya sangat rekomen, yaitu TradingView. Kalau Anda belum punya akun, pastikan daftar dulu, karena ini free, dan ini sangat bagus sekali, Anda bisa belajar banyak dari sini. Nah, kalau Anda melihat chart seperti ini, bagaimana cara menganalisanya? Pertama, Anda lihat dari tren atau pergerakan dari chartnya. Kalau Anda trading swing, misalkan, itu tidak perlu melihat tren sampai beberapa tahun ke belakang. Contohnya dalam seperti ini ya, ini tren tahun 2020, 2 tahun ke belakang. Ya, kalau untuk trading yang dalam kurun waktu mingguan ya, ini biasa kebanyakan orang seperti itu, 1, 2, 3 minggu atau paling lama 1 bulan, itu cukup melihat 3-6 bulan terakhir. Ya, kalau ini pendapat saya ya. Kalau dari April itu Anda bisa tarik mungkin sekitar Agustus atau September di tahun lalu. Jadi kira-kira dari sini ke sini, ini kurang lebih seperti inilah. Ini cukup untuk kita menentukan atau melihat posisi trennya seperti apa. Kalau kita lihat sekarang, saya zoom agak gedean. Ini Bitcoin sempat naik, kemudian dia turun dan dia membentuk semacam apa ya, naik turun seperti inilah. Ini kita lihat bentuknya ini agak sedikit ranging atau bergerak secara sideways. Dan kalau kita zoom lebih dekat lagi, saat ini, setelah naik cukup tinggi, ini mencapai level 48.000 di sini ya. Itu dia turun, ini saat ini sudah turun, mencari di bawahnya ini level supportnya, kemudian dia mencoba untuk naik lagi. Kita akan coba tarik garis trend line-nya seperti apa. Saya akan coba menggunakan time frame yang lebih pendek, yaitu saya pakai 4 jam. Ini yang biasa saya lakukan. Kalau untuk trade mingguan, 1, 2, 3 minggu begitu, pakai chart yang 4H ini cukup enak ya menurut saya. Nggak terlalu pendek, tapi nggak terlalu panjang. Dan nggak kehilangan momen seperti itu. Nah, ini kita lihat dari mungkin 4 bulan aja cukup, dari awal tahun 2022. Kemudian kalau Anda ingin menentukan garis trend line, nah cara menentukan garis trend line adalah kita bisa menentukan puncak dan lembahnya. Ini kalau charting seperti ini ya, candlestick, Anda bisa ganti, kalau mau gampang itu, ini chartnya diganti pakai line. Nah, jadi lebih enak. Bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk trading atau baru pertama kali mencoba trading di cryptocurrencies, itu ada penawaran yang menarik yang saya sertakan linknya di bagian deskripsi di bawah, yaitu penawaran cashback 20% seumur hidup untuk komisi ya. Silahkan dicek saja nanti di bawah. Kita bisa tarik garis trend line-nya dengan menggunakan ini, trend line. Hubungkan lembah dengan lembah. Lembah itu ini nih. Lembah, semakin banyak lembah yang bisa dihubungkan, semakin bagus, semakin kuat. Contohnya di sini saya tarik. Nih, ini lembah, ketemu lembah. Nah, ini ada sedikit kelewatan begini ya, that's okay, nggak apa-apa. Yang penting ada minimum, itu 2 lembah Anda bisa tarik. Ya, kemudian ini saya bisa, kemudian ini saya copy, Ctrl C, kemudian saya Ctrl V. Ya, ini kira-kira kalau kita ketemu, menentukan level, ini ada lembah di sini, ini ada lembah di sini, ini lembah. Nah, ini kira-kira di sini. Nah, support itu bukan suatu titik yang absolut, tapi support itu lebih tepat dikatakan area. Nah, ini adalah area yang bisa dibilang ini areanya area support. Area-area trendline di mana ketika ke area ini, dia kecenderungannya akan berbalik arah. Jadi contoh ini turun, dia balik arah. Kemudian dia turun lagi, dia balik arah. Dia turun lagi, dia balik arah. Turun, balik arah lagi. Turun, dan seterusnya di balik arah lagi. Nah, kalau kita mau beli suatu instrumen, itu yang paling enak
ya, yang idealnya adalah berada di area-area dekat area support, area pembalikan arah seperti ini. Jadi kalau sekarang ini sudah berbalik arah dan mulai menuju ke atas, ini adalah timing yang tepat. Itu kita ngomong soal trendline ya. Nah, kalau kita ngomong hal yang kedua, itu kita bisa copy lagi. Kita Ctrl C dan Ctrl V. Kita bisa tarik ke sini. Kita bisa tarik ke atas. Ini nanti akan ketemu. Ini kita kira-kira ketemu di sini. Ini bisa dibilang sebagai resisten ya. Ini balik arah ke bawah, kemudian ini juga balik arah. Nah, kita Ctrl V sekali lagi. Kita tarik, kita tentukan area-areanya di mana. Nah, kurang lebih di sini deh. Ya, di sini ini ada pembalikan arah, dan ini area-area yang atas ini adalah area resisten, di mana harga berbalik arah turun. Ya, poinnya seperti itu, saudara. Jadi, pertama kali yang kita mau tentukan adalah area support dan area balik arah di bawah dan area pembalikan di atas. Nah, setelah kita tentukan, itu bagian yang pertama. Dengan menentukan ini, kita bisa tahu kira-kira kita entry di sini. Kemudian kita kira-kira exit-nya itu di area yang di atas ini. Oke, hal yang kedua adalah kita ingin menggunakan yang namanya itu indikator, untuk bantuan indikator, untuk menentukan apakah ini saat yang entry yang tepat atau bukan. Saya menggunakan indikator yang simple, yaitu stokastik, yang ini di bawah. Saya menggunakan periode 1533, oke. Dan untuk stokastik itu yang ini MACD untuk ngelihat saja, tapi biasanya pakai stokastik saja sudah cukup ya. Itu saya pakai time frame yang lebih panjang, yaitu pakai yang daily. Jadi biasanya saya akan entry itu, ini saya coba atur dulu dikit. Ketika MACD-nya, ketika stokastik yang daily, yang time frame-nya lebih panjang itu membentuk mulai breaking ke level 20. Level 20 tuh ini saya coba zoom ya. Nah, ketika mulai memasuk area yang ini, ya break ke area 20 ini, itu adalah saat timing yang tepat buat entry. Biasanya ketika hal ini terjadi itu MACD, ini MACD standar ya, MACD standar itu mulai terjadi pembalikan arah. Jadi kalau Anda lihat histogramnya ini melemah ya, turun, kemudian ini mulai membalik arah. Warnanya menjadi pink seperti ini. Nah, ini adalah semacam kalau bola gitu, penurunannya sudah melambat dan dia mulai membalik arah. Nah, ini adalah yang saya sebut sebagai konfirmasi yang cukup kuat antara indikator MACD ini dan stokastik ini saling mendukung. Kalau kita nunggu golden cross biasanya sudah agak telat. Jadi kita lihat dari histogramnya saja. Ketika ini sudah confirm seperti ini dan ini berbalik arah dari area support, dan itu adalah timing yang bagus untuk kita entry. Ya. Kemudian saya akan balik lagi untuk entry point-nya itu saya tetap pakai yang time frame lebih pendek. Oke, saya balik lagi ke chart ke candle ya. Poin yang ketiga adalah kita targetkan itu dia akan mencapai level ini. Saya coba kecilkan ya. Dia akan mencapai level ini. Nah, pertanyaannya kapan? Kita bisa menggunakan tools yang berikut ini, saudara. Jadi Anda bisa lihat di sini nih ada yang namanya bar patterns. Kita bisa ambil pembalikan arah yang terjadi di sebelumnya, kita replikakan ke yang sekarang ini. Contoh dari sini, kita bisa klik di sini, kemudian kita tarik kira-kira di sini ya. Nah, nanti akan muncul kira-kira replika seperti ini. Kita tinggal tarik, pasang di sini, saudara. Nah, kira-kira kalau ini saya perpanjang, saya tarik, saya tarik di sini ya. Oke, ini akan kecapai di area ini itu pada tanggal kira-kira itu 4 Mei sampai 7 Mei. Jadi estimasinya ya. Ini bisa terjadi bisa enggak ya. Semua kan namanya juga technical analysis, hanya melihat apa yang dari historical yang sudah terjadi. Bisa terjadi bisa enggak. Oke, kita coba tarik lagi dengan sampel kedua. Kalau tadi dari titik ini ke titik ini, sekarang kita coba dari misalkan dari titik ini ke titik ini. Kita klik di sini, kemudian kita pasang di sini kira-kira. Saya kasih warna lain ya, supaya kontras begitu. Saya tarik ke sini. Dari sekarang ini tanggal 19 April, itu tercapai kira-kira di tanggal awal-awal Mei, di minggu pertama.
Oke, dari chart ini kita bisa tentukan itu kira-kira risk and reward-nya seperti apa menggunakan ini. Jadi long position, karena kita akan mau ambil long. Kemudian kita klik di sini. Ini entry harga kira-kira di sini ya. Targetnya itu kita tarik di sini ya. Ini estimasi saja, itu sebesar 22%. Loss-nya di mana? Cut loss, level cut loss-nya adalah kita bisa tarik di sini. Ini saya besarkan supaya lebih terlihat. Kita bisa pasang itu kira-kira ya, kalau saya mau ambil level cut loss-nya itu di sini. Jadi dikasih spare kalau saya hapus dulu ya, biar nggak terlalu penuh. Kira-kira di sini nih entry ya, titik ini entry. Level cut loss-nya di sini. Jadi dari lembah yang bawah ini harus keluar beberapa saat gitu di bawah dari level ini supaya kita memastikan bahwa ini benar-benar sudah tembus ke trendline-nya, dan ini harganya diprediksi nggak akan bisa balik lagi naik dan akan terus turun. Jadi kita harus buang ketika mencapai level ini. Jadi potensi profitnya adalah 22%. Ini kita entry di sini, dan potensi loss-nya adalah minus 6,7% ini. Jadi risk and reward-nya adalah 3,28 atau 3,28 banding 1. 1 banding 3 lah kira-kira begitu. Jadi kesimpulannya adalah saat ini adalah timing yang tepat untuk entry, yes. Pasang entry di sini, di harga ini, kemudian take profit-nya di level-level ini, loss-nya atau cut loss-nya adalah di level ini. Itu saja saudara untuk cara menganalisa dengan cara yang sangat simpel untuk entry di Bitcoin. Nanti kita akan jumpa di analisa yang berikutnya di instrumen lainnya. Terima kasih saudara, semoga bermanfaat ya. Terima kasih saudara sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe dong, dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami yang lain. Terima kasih saudara, nama saya Tommy Yu dan saya ucapkan salam sukses buat Anda dan cuan selalu. 타이트하게 널 감싸줄래